Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air. Ayo. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Pandawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamun. Ayo, keluar. Kita keluar semuanya, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-749 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Tata Burhan sebagai Balang Liring, Hari Akik sebagai Putut Gajah Wengker, Margaret sebagai Warakanya, Lanti sebagai Ulansi, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Balang Liring menghela napas berat. Kameswara yang duduk di sampingnya mampu merasakan betapa berat beban yang disangga oleh pemuda bernama Balang Liring itu. Kameswara menoleh perlahan. Perahu kecil dengan lampu kecil itu masih terapung-apung di kejauhan. Rasanya sulit diterima bahwa perahu dan penumpangnya itu adalah hantu, sebagaimana Kameswara, Putut Gajah Wengker yang mengabdikan hidupnya di padepokan Dandang Kandaga itu, menyimak cerita yang dipaparkan Balang Liring dengan seksama. Lalu apa? Apa keperluan menemui kami? Aku akan meminjam istrimu. Apa maksudmu? Kau mau apa? Sudah lama sekali aku menunggu datangan saat ini orang muda.
Berpuluh hingga menjamah hitungan ratusan tahun lamanya, aku menunggu datangnya kesempatan ini. Akhirnya, aku temukan wadah yang sesuai untukmu. Kau, apa yang kau maksud? Istrimu adalah wadah yang sesuai. Aku takut. Pergilah kau. Jangan ganggu aku. Jarang sekali aku menemukan kesempatan seperti ini, orang muda. Beratus tahun lagi, belum tentu aku akan dapat kesempatan emas seperti kali ini. Ikhlaskanlah istrimu. Kau tak punya pilihan lain. Kau tak bisa menolaknya. Bagaimana caranya? Pergilah. Jangan ganggu kami. Pergi. Kau harus merelakan istrimu, orang muda. Istrimu wadah yang paling sesuai untukmu. Oh, aku tak akan membiarkan kau melakukannya. Kau akan menghalangi kehendakmu? Turun kau dari perahu. Turun kau. Aku tak tahu dengan jelas apa yang telah terjadi. Semuanya berlangsung dengan cepat. Orang itu hanya mengacungkan tangannya kepadaku. Namun sebuah kekuatan tak terlihat mendorongku dan membuatku terjungkal. Sebagai seorang nelayan, aku tentu mampu berenang dan mengapung di permukaan air cukup lama. Namun yang kualami benar-benar aneh. Hanya beberapa saat aku mengapung di atas air. Dan makin lama pandangan mataku semakin kabur. Aku semakin kehilangan kesadaran dan kemudian tidak ingat apapun lagi. Manakala aku terbangun, aku telah tergeletak di pantai dikerumuni banyak orang. Aku yang kemudian mulai mampu berpikir dan mengingat kembali, berteriak-teriak sejadinya, bagaikan orang liar. Aku menggunakan perahu yang lain mencari istriku. Namun usaha itu tak membuahkan hasil. Istriku lenyap. Lalu? Siang harinya, aku yang dibantu oleh beberapa orang penduduk serta segenap keluargaku maupun keluarga istriku mencarinya. Beberapa buah perahu dikerahkan untuk menjelajahi wilayah ini. Namun usaha itu sia-sia. Malam ke-7 ketika aku sedang menyendiri, aku dikejutkan oleh munculnya perahuku. Aku seperti gila berteriak-teriak memberitahu yang lain. Beberapa buah perahu kami kerahkan untuk mendekati perahu yang ditumpangi istriku. Namun demikian kami semakin dekat. Bayangan perahu itu semakin kabur dan menghilang. Manakala kami menjauh, perahu itu nampak. Namun saat kami mendekati lagi, perahu itu menghilang kembali. Sejak saat itulah aku menyadari bahwa perahuku dan istriku telah menjadi hantu. Kejadian aneh itu hanya berlangsung sekali. Malam-malam berikutnya, perahu hantu itu tak pernah muncul kembali. Namun aku masih tetap bertahan berada di pantai. Siapa tahu hantu perahu dan istriku itu mau menampakkan diri lagi. Hari demi hari lewat, perahu dan istriku lenyap tak ada jejaknya. Peristiwa itu benar-benar membuat aku gila. Dalam keadaan seperti itulah, ketika aku masih bertahan untuk menunggu perkembangan, saat itulah sang Panembahan lewat. Sang Panembahan Dwi Payana? Benar. Lalu? Kepada sang Panembahan yang lewat itu, aku menceritakan apa yang terjadi. Sang Panembahan rupanya sudah mengetahui dan maklum atas apa yang terjadi. Aku diberikan wejangan yang menyejukkan hati dan nasihat yang menenteramkan jiwa. Lebih dari itu, sang Panembahan menjanjikan sebuah kemungkinan bahwa aku masih akan bisa bertemu lagi dengan Ulansih. Sang Panembahan kemudian membawaku ke kaki Gunung Gangsir. Sejak saat itu, aku menjadi siswa sang Panembahan. Aku mempelajari berbagai ilmu, dan diantaranya adalah ilmu kanuragan. Itu sebabnya aku melihat kau menguasai ilmu yang cukup tinggi di Sanak Palangir. Bahkan sang Panembahan telah berkenan mewariskan Aji Cundomani kepadamu. Iya. Lalu? Hingga setahun yang lalu, sang Panembahan rupanya telah mendapatkan sebuah wisi. Aku diperintahkan untuk kembali ke tempat ini. Dalam setahun ini aku dengan sabar menunggu, dan akhirnya apa yang diucapkan oleh sang Panembahan itu menjadi kenyataan. Dalam sebulan terakhir inilah
Setiap malam ia selalu muncul. Dan ini sebuah pertanda bahwa apa yang dikatakan oleh sang penambahan akan terjadi. Sebuah kesempatan telah terbuka untuk menolong istriku. Jika kesempatan ini tak kupergunakan dengan sebaik-baiknya, maka betapa malangnya Ulansi. Demikianlah yang bisa aku ceritakan. Terima kasih untuk cerita yang telah kau paparkan, Kisanak Balangiri. Ki Putut Gajah Wengker. Iya, bagaimana nak mas? Apakah pada saat ini sang Panembahan Dwi Payana berada di sini? Ya, tidak secara langsung nak mas. Tidak secara langsung. Ya. Ya, aku mengerti Ki Putut. Aku mengerti apa yang dimaksud. Sang Panembahan memang tidak secara langsung datang ke daerah ini. Akan tetapi sentuhan tangannya tentu mampu menjamah seolah tangan sang Panembahan sendiri yang melakukan. Bukankah demikian, Ki Putut Gajah Wengker? Baiklah. Jika Bapak Panembahan Dwi Payana tidak hadir secara langsung, lalu bagaimana dengan anakku? Siapa yang mengawal Parameswara? Apa yang akan aku ceritakan mungkin sulit dimengerti nak mas Kameswara. Aku sarankan sebaiknya nak mas melihat sendiri bagaimana keadaan putra nak mas. Siapa yang mengawal anakku, Ki Putut? Perempuan yang menyusuinya itu tentu? Ya, benar nak mas. Nyai Nawang Kumilang hadir juga di tempat ini. Bapak Wasi Presima? Iya, sang Wasi juga hadir di tempat ini. Lalu siapa yang mengawal anakku? Jika Nyai Uma Durga Parabandari ada di sekitar tempat ini pula, tentu dibutuhkan pengawalan yang amat kuat. Bapak Panembahan sangat tahu akan hal itu. Mengapa Ki Putut tidak mau bercerita? Aku ingin mempersilahkan anak mas menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dengan demikian apa yang anak mas lihat akan sanggup bercerita. Baiklah. Lalu kemana kita pergi? Kita bertiga akan menyeberang ke pulau di sana. Kita akan berusaha menemukan api abadi. Api abadi? Benar nak mas. Aku telah menjelajahi segenap sudut dari pulau itu. Aku tak berhasil menemukan apapun. Tak ada orang di sana. Juga tak ada api yang katanya berkobar-kobar tanpa henti. Dibutuhkan keadaan khusus untuk dapat melihat api abadi itu, nak mas. Apa hubungan api abadi itu dengan anakku? Di tempat itu, anak mas Parameswara sedang dimandikan. Dimandikan? Iya, dengan api itu. Kameswara terdiam sejenak oleh jawaban itu. Matanya tajam memandang ke arah Ki Putut Gajah Wengker. Tetapi nampak jelas bahwa Ki Putut tidak sedang bermain-main dengan jawabannya. Kameswara tiba-tiba membayangkan api yang berkobar-kobar dan anaknya yang masih bayi terbakar di dalamnya. Jagat Dewa Batara. Apa yang anak mas bayangkan tidaklah sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Aku sedang membayangkan ada nyala yang berkobar-kobar dan anakku Parameswara berada di dalamnya. Benar demikian bukan? Ya, benar nak mas. Itu persoalan yang sangat tidak sederhana, Ki Putut. Dengan cara itu Anangger Parameswara putra nak mas akan dapat dipacu untuk segera mempersiapkan diri melawan musuhnya yang sudah tidak sabar ingin segera membunuhnya. Anak mas tentu pernah mendengar kisah tentang Tetuko yang digembleng di kawah Candra di muka. Tetapi itu hanya dongeng, Ki Putut Gajah Wengker. Anakku bukan Tetuko. Keadaan Parameswara tidak bisa disamakan dengan dongeng itu. Ya, memang benar anak mas. Anangger Parameswara memang bukan Tetuko. Dan api abadi itu memang bukan kawah Candra di muka. Namun aku melihat adanya kemiripan. Dan semua itu atas pangestu dari sang Panembahan? Ya, atas petunjuk dan pangestu sang Panembahan. Baiklah, aku percaya. Rasa-rasanya aku ingin segera mengetahui bagaimana keadaan anakku. Tetapi ada satu hal yang ingin aku dapatkan jawabnya. Barangkali Kisanak Balangliring tahu. Apa yang akan kau tanyakan, Kameswara? Rambut putih Pamegatsi.
Orang itu memiliki Raja Kalacakra. Takdir telah menggariskan nasibnya untuk mengabdi dan memberikan perlindungan kepada anakku. Bahkan dengan nyawanya. Akan tetapi sayang sekali, Pak Megatsi mempunyai perilaku yang sangat tidak terpuji. Ia gemar menodai gadis-gadis. Kau pernah mendengar hal itu Kisanak Balangiring? Iya, aku mengetahui hal itu. Bukankah ia penghuni dari Nusa Kambangan? Benar. Ceritakan yang kau ketahui. Pak Megatsi dan Panji Saprang adalah kakak beradik. Panji Saprang yang tua dan Pak Megatsi adiknya. Orang tua dari kedua bersaudara itu bernama Ki Lembu Pekik. Ada yang mengatakan Ki Lembu Pekik tinggal dan menghuni pulau itu. Namun keberadaannya nyaris bagaikan dongeng. Mengapa? Terlampau banyak cerita yang berkembang tentang Ki Lembu Pekik. Ada yang mengatakan sudah mati. Ada yang mengatakan masih hidup. Ada yang mengatakan pernah bertemu dengan Ki Lembu Pekik sedang mencari ikan sebagaimana layaknya para nelayan yang lain. Saudara Pak Megatsi itu bernama Panji Saprang. Iya, kakaknya bernama Panji Saprang. Orang itu adalah orang yang paling berbahaya dari ketiga pemilik Raja Mata Durga yang lain. Karena ia memiliki sebuah ajian langka yang bernama Aji Condo Birowo. Aku menduga ia memiliki ajian itu sebelum ketempatan Raja Mata Durga. Baiklah Ki Putut. Aku sudah merasa tak sabar untuk melihat dan mengetahui bagaimana keadaan anakku. Mari kita menyeberang ke sana. Ketiga orang itu kemudian segera naik ke atas perahu. Kameswara menggerakkan dayungnya dengan tenang, diarahkan pada perahu yang terapung-apung di kejauhan. Ketiga orang itu memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dengan seksama. Semakin dekat dengan perahu berlampu kecil itu, wujud perahu dengan perempuan penumpangnya semakin tak jelas, semakin kabur, dan kemudian lenyap. Ketiga orang itu tak berbicara apapun, meski di dalam hati masing-masing ramai oleh berbagai persoalan. Mereka terus mendayung menuju ke Nusa Kambangan yang masih jauh di depan. Sementara itu, Aku mendengar suara ombak pantai. Berarti tempat ini tidak jauh dari laut. Ombak itu aku rasakan berasal dari arah kiri, yang berarti dari arah selatan. Maka dengan demikian, saat ini aku sedang menghadap ke arah barat. Baiklah, sebaiknya aku mengambil arah langsung menuju ke arah kiri. Siapa tahu aku sudah dekat dengan pulau itu. perempuan itu yang tak lain adalah Pinaka Swasti Ratu terus berjalan dan terus berjalan, mengabaikan keadaan dirinya sendiri. Ia berjalan dengan menghindari perkampungan-perkampungan yang dilewatinya agar tidak terlampau menarik perhatian. Akhirnya, setelah ia mengambil arah tegak lurus ke selatan, ia sampai di pantai. Sekarang aku telah berada di pantai yang memanjang dengan suara ombak yang gemuruh justru berasal dari tengah. Di mana aku berada? Aku tidak tahu. Tak ada orang yang bisa menjelaskan di mana saat ini aku berada. Di mana letak Nusa Kambangan itu? Aku juga tidak tahu. Pandangan mataku melihat laut lepas agak terbatas. Kabut laut sangat tebal mengalir tidak ada putus-putusnya. Ada orang di sana. Pinaka Swasti Ratu mempertajam pandangan matanya. Dalam temaram pekatnya kabut laut yang turun, Pinaka Swasti Ratu masih mampu melihat seseorang yang berdiri di kejauhan. Pinaka Swasti Ratu segera melejit, meloncat ke arah tepian pantai yang banyak ditumbuhi pohon pandan duri. Pinaka terus mengawasi gerak-gerik orang itu. Pinaka Swasti Ratu mempertajam pandangan matanya. Dalam temaram pekatnya kabut laut yang turun, Pinaka Swasti Ratu masih mampu melihat seseorang yang berdiri di kejauhan. Pinaka Swasti Ratu segera melejit, meloncat ke arah tepian pantai yang banyak ditumbuhi pohon pandan duri. Pinaka terus mengawasi gerak-gerik orang itu. Dengan berjalan mengendap-endap, Pinaka Swasti Ratu berjalan di balik pohon-pohon pandan duri. Dan akhirnya Pinaka Swasti Ratu mampu melihat orang yang berdiri itu agak lebih jelas.
dia yang pernah dengan cara aneh menemuiku. Orang berjubah merah yang memberiku petunjuk bagaimana cara menghadapi Aji Condobirowo. Wah, bagus. Orang itu ternyata berada di tempat ini. Ia tentu bermaksud baik sebagaimana dulu pernah dilakukannya kepadaku. Aku akan menemuinya. Orang itu akan pergi. Hei, tunggu, Kiai, jangan pergi. Tunggu, aku akan berbicara denganmu. Gila, mana dia? Dia tidak ada. Kabut sia, orang itu lenyap. Mestinya dia masih berada di sekitar tempat ini. Aku harus menemukannya. Pinaka Swasti Ratu segera melenting cepat meloncat ke sebuah batu besar. Namun kabut yang tebal mengalir dari laut benar-benar sangat mengganggu. Pinaka tak mampu menembus tebalnya kabut itu. Hanya di sebelah timur kabut yang mengalir agak tipis. Pinaka Swasti Ratu tidak putus asa. Ia masih menunggu perkembangan keadaan. Orang itu berjubah merah dan bercapik menyembunyikan wajahnya yang tidak jelas. Aku yakin ia adalah orang yang sama dengan orang yang berjubah yang dahulu menemuiku. Ia pernah memberikan petunjuk kepadaku bagaimana cara menghadapi Aji Condobirowo, dan aku berhasil melaksanakan petunjuknya itu dengan sebaik-baiknya. Aku merasa sangat berhutang budi kepadanya karena petunjuk yang diberikannya kepadaku mendorong aku semakin keras untuk meningkatkan laku prihatin. Apa yang aku lakukan dengan penuh keyakinan itu membuahkan hasil. Ketika aku bertarung dengan Panji Sabrang, aku berhasil memancing Aji Condobirowo. Aji yang berwujud makhluk bajak itu tak betah ikut majikannya dan memilih menyatu lebur dengan jiwaku. Orang berjubah merah itu kembali muncul. Pasti mempunyai maksud tertentu. Ada orang bergerak cepat di sebelah sana. Tidak kulihat siapapun. Juga tak aku dengar adanya tarikan nafas. Orang berjubah merah yang sedang bermain petak umpet denganku itu tentu sudah menyerap semua suara yang ditimbulkannya sendiri. Dengan demikian, aku tidak berhasil mengetahui di mana dia berada. Mana dia? Di mana dia kira-kira? Tempat ini agak terbuka dan menjadi luas karena laut sedang surut. Hanya ada sebuah batu besar di sana. Hanya ada sebuah batu besar di sana. Hanya ada sebuah batu besar di sana. Hei, tunggu, tunggu, jangan pergi. Hup! Perhitungan Pinaka Swasti Ratu ternyata benar. Serangan jarak jauhnya yang terlontar pada bongkahan batu membuat sudut batu itu meledak dan pecah. Seseorang yang bersembunyi di belakang batu itu meloncat dan bagaikan terbang ia berlari. Pinaka yang tidak mau kehilangan jejak orang itu segera memburunya. Kabut laut yang kebetulan turun sangat mengganggunya. Hingga kemudian dia menghilang, tetapi aku yakin dia masih berada di sekitar tempat ini. Kiai, jangan bersembunyi. Mengapa kau memaksa permainan petak umpet kepadaku? Keluarlah, keluar dari persembunyianmu, dan mari kita bicara. Ayo Kiai berjubah merah, mengapa kau harus bersembunyi? Keluarlah, dan kita bicara. Aku membutuhkan sebuah keterangan darimu. Kalau kau bermaksud baik, keluar dan temui aku. Keluarlah, Kiai. Orang itu tidak mau menampakkan diri. Ia hilang begitu saja ketika sampai di tempat ini. Apakah ia lenyap di balik ajian Panglimunan seperti yang dikuasai Kameswara? Aku tak tahu. Lalu kalau ia bermaksud memancingku, apa tujuannya? Apa yang dikehendakinya? Ada sesuatu di sana. Ada orang tergeletak. Mayat perempuan tergeletak. Siapa perempuan ini? Dan apa yang telah menimpanya? Satu lagi di sana. Gila, ada lagi di sana.
Ada 3 sosok mayat wanita muda berserakan di sini. Orang berjubah merah itu memancingku kemari adalah untuk menunjukkan semua ini. Tapi menilik keadaannya, para perempuan ini mengalami kejadian buruk belum terlalu lama. Ya, mungkin baru beberapa saat yang lalu. Hal itu terlihat dari tubuhnya yang masih belum pucat. Tetapi apa yang menyebabkan kematian mereka? Aku tidak melihat adanya luka. Ada sebuah tanda merah di kening, sebuah memar yang hanya lamat-lamat dan nyaris tak terlihat. Tapi jelas ada bekas sebuah kekuatan yang langsung menyengat isi kepala dan menyebabkan kematian yang terjadi. Ulah Durga Parabandari. Ya, sangat mungkin ini ulah dan perbuatannya. Ia memiliki mata di kening dan ia membunuhi orang-orang tak berdosa dengan cara seperti ini. Membuat tanda di kening pula. Untuk apa lagi dia melakukan semua ini? Padahal aku merasa yakin perempuan-perempuan malang ini tidak menguasai ilmu kanuragan menilik dari cara berpakaian mereka. Mereka orang-orang sederhana yang barangkali berasal dari perkampungan di dekat sini saja. Lalu untuk apa? Untuk sebuah kebutuhan. Kebutuhan apa? Kiai berjubah merah! Aku tahu kau masih berada di sekitar tempat ini. Keluarlah! Mungkin kau bisa menceritakan apa yang dialami para perempuan malang ini. Tunggu! Hah? Pinaka Swasti Ratu meloncat memburu orang yang semula bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Kabut yang turun tak lagi tebal, sehingga Pinaka mampu mengikuti gerak dan arah orang itu. Pinaka yakin orang berjubah merah itu bermaksud baik dan akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan penting kepadanya. Adalah sementara itu di saat yang sama, akan tetapi di Nusa Kambangan. Kenapa berhenti? Mana anakku? Mana Bapak Wasi Bresima? Dan mana perempuan yang menyusui anakku itu, Ki Putut Gajah Wengker? Bukan di sini tempatnya, Nak Mas. Akan tetapi aku akan menunjukkan sesuatu kepada Nak Mas. Apa, Ki Putut? Lihatlah reruntuhan batu-batu itu, Nak Mas. Anak Mas Kameswara tidak melihat sesuatu yang menarik perhatian. Aku tidak melihatnya, Ki Putut. Itu reruntuhan batu-batu dan juga bata yang menandai adanya bangunan yang kemudian hanya tinggal sisa-sisanya belaka. Lihat pula sulur-sulur itu, akar-akar di belakang tempat ini. Maksudku di sebelah sana. Nampaknya pernah tumbuh sebuah pohon, di mana akar-akarnya menjalar sampai di tempat ini. Akan tetapi, aku tetap tidak melihat sesuatu, Ki Putut Gajah Wengker. Cobalah perhatikan dengan lebih baik, Nak Mas. Sulur-sulur itu membelit apa? Oh, jagat Dewa Batara. Apa yang telah terjadi pada orang itu? Bukan akar-akar itu yang hidup dan membelitnya, Nak Mas. Akan tetapi, karena sudah sedemikian lamanya orang itu melakukan tapa brata, sehingga akar-akaran membelitnya seperti itu. Siapa dia? Tak tahu, Nak Mas. Apa yang dikehendakinya dengan perbuatannya seperti itu? Juga tak ada yang tahu. Mungkin aku harus mengingatkan kepada Nak Mas agar waspada, karena justru kita belum tahu siapa dia dan apa yang dikehendakinya. Apa salahnya jika aku ingin berbicara dengannya? Jangan, Nak Mas. Dosa besar yang dilakukan manusia adalah apabila berani membangunkan tapa brata. Orang itu sedang melakukan tapa brata. Nak Mas jangan mengganggunya. Nak Mas akan kecipratan dosa. Apakah Sang Panembahan tidak memberi petunjuk akan hal ini, Ki Putut? Sang Panembahan hanya menyebut keberadaannya, tanpa menyebut untuk apa orang itu melakukan tapa brata. Orang itu tentu telah berusia berpuluh tahun, bahkan mungkin beratus tahun. Rakai Walengku Kumbayoni dan permaisurinya pernah tersiksa karena hidupnya yang berkepanjangan. Hidup beratus tahun gara-gara meminum air suci Kamabaya. Aku yang mewarisi air suci itu. Nampaknya aku nanti juga akan mengalami hal seperti itu. Kita tinggalkan tempat ini, Nak Mas. Tunggu, belum. Kau yang bertempat tinggal tak jauh dari tempat ini, Kisanak Balangiring. Bagaimana? Apakah kau juga mengetahui hal ini? Tidak, aku juga baru kali ini melihat hal ini. Apakah mungkin orang yang sedang bertapa ini adalah orang tua Panji Saprang? Bukankah kau pernah menyebut cerita tentang orang tua Panji Saprang dan Pamegatsi nyaris bagaikan dongeng? Aku tidak tahu. Mungkin juga begitu.
Kamaswara, Balang Liring, dan Putut Gajah Wengker meninggalkan tempat itu. Namun pikiran Kamaswara terus tersita perhatiannya oleh orang tak dikenal yang sedang melakukan tapa berata itu. Sedemikian lamanya orang itu tidur panjang, akar-akaran dan sulur sampai melilitnya sedemikian rupa. Kamaswara nyaris tidak mengenalnya kalau tidak melihat wajah orang itu yang terlihat di sela-sela sulur. Beberapa saat kemudian, setelah berjalan agak jauh, Ki Putut Gajah Wengker berhenti. Mengapa berhenti? Kita telah sampai, Nak Mas. Sampai? Ya, kita telah sampai. Mana anakku? Mana sang Wasi Bresima? Nak Mas, cobalah Nak Mas menggunakan ketajaman mata hati. Ketajaman mata hati. Benar, untuk menyaksikan api abadi itu tidak cukup dengan menggunakan mata biasa. Mata wajar justru menyesatkan. Ketajaman mata hati yang mampu menuntun dan menunjukkan. Gunakan kepekaan rabaan indera. Gunakan ketajaman Sabto Panggraito. Baik, aku mengerti. Aku akan melakukan. Putut Gajah Wengker diam mematung, memberi kesempatan kepada Kamaswara dan Balang Liring yang akan mencoba sekali lagi mengintip ke batas matra yang lain. Kamaswara melihat kobaran api yang muncul dari dalam tanah di antara batu-batu yang berserakan, sementara Balang Liring larut ke dalam keheningan mata hatinya. Tetapi yang muncul di benaknya justru sesuatu yang berbeda. Nah, saudara pendengar, maka dengan demikian berakhirlah sudah serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.